Dan kalau misalnya ada moms yang bilang work life balance, anak itu sebenarnya butuh quality time kan. Kayak gue bukan tipikal mother type. Gue bukan tipikal emak-emak yang bisa waktu anaknya masih baby nemenin dia nonton Teletubbies sampai 1 jam. Itu gue bisa muntah. Jadi gue ngelihat di Indonesia kan lebih laris skincare daripada kosmetik. Orang kalau beli skincare tuh willingly untuk bayar sampai 500.000. Tapi kalau untuk kosmetik, menurut gue penting banget ya punya temen atau bahkan punya partner atau bahkan punya pasangan yang setidaknya tuh kalau lu lagi curhat masalah apapun, lu nyampah, dia tipikal mendengarkan, bukan langsung jog-jog kasih solusi. Karena kan kita mau emosi kita yang didengarkan, bukan masalah kita sebenarnya. Yang pasti gue nggak akan pernah do anything kalau nggak dapat restu laki gue. Okay, and what about females yang di sini gue tanya karena banyak sekali they all go through work-life balance issues. Jadi kalau gue kerja, gue jadi nggak bisa kasih attention ke keluarga, anak gue, suami gue, bahkan parents gue. They go through a lot of juggling process. Sebenarnya kalau di sini kalau misalnya dia adalah wanita kantoran ya, apalagi kalau sampai nggak punya waktu, possible gajinya udah lumayan gede lah. Setidaknya bukan UMR lah kasarnya ya. Ini gue ngomong sambil. Ya inilah saatnya lu mesti bisa value everything with money. Misalnya, contoh ini kita nggak usah ngomongin yang gajinya di atas UMR dulu deh. Gue ngomongin ART gue lah. ART gue itu asal Lampung. Tapi anyway dia udah resign sih. Cuma ini contoh. Asal Lampung. Dia udah punya anak 1, janda, dan dia karena ditinggal lakinya udah nggak menafkahi, akhirnya dia balik ke gue. Dulu pernah kerja sama gue waktu masih single. Terus balik kerja sama gue. Terus setelah 5 bulan, jadi anaknya tuh ditinggal sama mamanya untuk ngejagain kan. Terus waktu nangis-nangis, Bu saya mesti pulang, soal anak saya nggak ada yang jaga. Terus aku bilang, terus gue bilang dong, lu kan sekarang kerja di sini, gajinya dia saat itu 2,5 juta bersih. Kan dia makan dapat segala macam, tempat tinggal dapat, berarti 2,5 juta bersih kan. Gaji dia 2,5 juta bersih. Dan kalau lu balik ke kampung lu nggak bisa kirimin duit lagi dong ke nyokap lu, ya kan. Sekarang kenapa pola pikirnya nggak dibalik? Kenapa lu enggak bayar tetangga atau bayar siapapun itu untuk bantu jagain anak lu dari pagi sampai sore, karena nyokapnya bilang pusing jagain anaknya dari pagi ya gitu-gitulah, sedangkan nyokapnya butuh yang bantu. Iya tapi tetangga saya Bu paling nggak tahu ada yang mau nggak, ya lu cari dulu lah. Lu kalau lu yang namanya mencari, lama-lama kalau lu terus mencari kan lama-lama pasti dapet dong. Betul. Ya lu tinggal nyari aja. Pas cari ada Bu tetangga mau 800.000. Ya udah, kadang kita hitung-hitungan tuh gaji 2,5, bayar 800.000, lu masih bisa cuan 1, berapa sih? 1,7. Iya, 1,7. Lu pulang lu gak ada duit, gak ada penghasilan. Mendingan mana? Terus ya akhirnya gue tambahin juga, gue subsidi. Ya udahlah, lu kan gaji 2,5, gue naikin gope tuh. Jadi lu cuma selisih 300.000. Clear. Itu the same thing juga problemnya ke wanita-wanita karir. Kayak sebenarnya kocak sih. Dulu gue punya teman kantor nih ya. Kerjaan dia tuh kan yang namanya, nggak semua perusahaan itu tuh aware dengan kalau nih orang sebenarnya butuh asisten. Padahal gaji dia udah 20 jutaan waktu di zaman itu. Akhirnya dia hire orang, kerjanya di rumah dia. Tuh yang kerjaan-kerjaan teknis yang cuma kayak balasin email atau whatever, atau yang things yang sebenarnya bisa di-do oleh orang lain. Jadi dia digaji sama kantornya 20 juta, dia gaji orang lagi 2 juta atau 3 juta di saat itu ya. Untuk kerjaan hal teknis, kayak gitu sih. Dan kalau misalnya ada moms yang bilang work life balance, anak itu sebenarnya butuh quality time kan. Kayak gue bukan tipikal mother type. Gue bukan tipikal emak-emak yang bisa waktu anaknya masih baby nemenin dia nonton Teletubbies sampai 1 jam. Itu gue bisa muntah. Jadi gue kayak ya playing time-nya sama gue. Tapi kalau sampai kayak mandiin dia atau kasih makan dia, kalau misal atau gue lagi ribet, pasti ada helpers kan. Nah helpers itu ya udah tinggal ya kita spare dari uang kita gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kita mesti tahu value kita berapa. Misalnya
lu punya penghasilan katakan udah 50 juta sebulan. Kalau dibagi dengan durasi per jamnya, lu anggaplah lu 1 jamnya itu nilai lu anggaplah berapa? Misalnya 500.000 lah, gua ngarang ya. Misalnya 500.000 per jam. Dengan lu nggak pakai helpers atau misalnya lu pagi-pagi masih nyuci piring sendiri, segala macam, beberes rumah, ngurusin anak, katakan itu memakan waktu total 2 jam lah. 2 jam itu 1 juta sehari. 30 hari 30 juta. Mendingan lu guide. Berarti kalau lu udah tahu 30 juta ya itu, can you subsidize working? Lu rela nggak bayar orang seharga 5 juta yang gue yakin banyak banget untuk helping kerjaan itu. Kadang kan orang kan selalu berpikir kan gaji ART misalnya mahal misalnya 2-3 juta, padahal ketika dia compare ya lu sekarang lu yang ngelakuin sendiri lu 30 juta men. Itu sih yang kadang kita mesti bisa berpikir ya berapa nilai duitnya gitu. Oke. Jadi saran lu adalah siapapun yang mau jadi entrepreneur, just go ahead do it, atau lebih baik work first, become a reseller first, atau just start whatever business you want? Semuanya tergantung dari kesempatan yang datang ke dia dan peluang yang datang sih ya. Oke. Dan juga kapasitas dan strength-nya dia itu udah kayak gimana. Kapasitasnya tuh dalam artian kalau dia udah memiliki partner yang tepat atau supplier yang oke, atau dia udah punya riset data yang oke, ya kalau dia mau langsung jadi brand owner ya is oke gitu kan. Atau dia mau jadi entrepreneur tapi tetap meminimalkan resikonya sih menurut gue ya. Testing the water ya kayak gitu. Ya the same thing kayak ketika gue bikin brand baru, gue tuh mulai ngiklan untuk sebuah brand baru, meskipun mau kasarnya gue mau budgetin 100 juta sehari juga gue mampu kasarnya kan. Brand baru selalu start iklan 200.000, dibikin mateng, di testing lagi Google Ads, Facebook, TikTok, segala macam, cari lagi kayak gitu-gitu. Kalau di dalam hierarki perusahaan, seorang Christina Lee itu lebih cocok megang jabatan apa? Kalau lu nanya gue demennya kerja apa? Gue demennya editing. Okay. Tapi ya kalau dari tim gue ya mereka pengennya gue jadi leadernya lah selalu sih. Jadi gue nggak ngerti deh tapi jawabannya gimana. Tapi kalau di Lumino sendiri, di Lume sendiri itu, what is your position? Actively, kalau gue di struktur organisasi gue CEO-nya sih. Tapi secara aktifnya ya memang you perform as a CEO or you perform as a product specialist or you perform sebagai marketing and advertisement? Oh oke. Yang pasti gue bukan di bidang advertising. Jadi sebenarnya kan orang itu kan dibagi 3 kan. Apakah ciri-ciri dia adalah orang produk, orang expense, atau orang income? Oke. Sayangnya gue itu masih di bidang produk sama orang income, setengah income. Dan karakternya itu terlihat dari kayak misalnya ya contohnya misalnya gue kan banyak kan ya kayak ada orang datang ke gue gitu, Ci gue tuh punya produk udah murah bagus lagi tapi gue bingung jualannya. Berarti sebenarnya dia ini adalah orang produk dan orang expense. Orang expense itu selalu neken cost, tapi dia bukan orang income. Nah sebenarnya bagusnya di sebuah company itu ada orang yang memang khususnya expense, ada orang yang khususnya ngejar income, ada orang yang khususnya ngejar produk. Sehingga mereka tuh tidak saling tumbang tindih. Orang expense ya udah lu fokusnya gimana menekan cost biar efisien. Orang income lu fokusnya sales. Lu udah gak usah pusing mikirin konten segala macem. Udah mana nih konten yang baru nih, ini gak jalan, ini gue mau A/B testing. A/B testing kan setidaknya kita selalu pakai 30 varian yang dites kan. Something like that ya. Nah kalau gue melihat diri gue itu gue orang produk iya, orang expense juga iya, orang income juga iya. Makanya kenapa mungkin income itu dari sisi, tapi income itu sekarang udah banyak dipegang oleh Agung ya sebagai si advertiser. Tapi kan tetap strategi marketingnya juga gue kan bantu mikirin misalnya ketika produk lagi overstock nih gimana yang ngabisinnya ya. Kalau dari sisi Agung ngiklan, tapi kan dari sisi gue juga mesti ngeliat ini mesti dibundling. Gimana biar ini tuh seksi gitu loh di mata. Strategi dan inovasinya kayak gitu. Jadi ya kayak CEO itu kan sebenarnya kan seksi repot ya. Seksi repot. yang mesti ngerti tek. Kalau
seorang Christina Lee dengan kreativitasnya, dengan kegokilannya, dengan pengalamannya disuruh bikin a simple ad script buat paperclip. Aduh, Itu gimana? sih. Ya iseng aja lu, nyantai dong, lu mikir. Gue mau nanya ChatGPT. Just use your mind. Di paperclip. Because you're a very good storyteller. Untuk jualan paperclip. Mungkin gue akan bikin skripnya kalau storytellingnya ya kayak. Tunggu bentar, gue mikir dulu ya. Gila. Paperclip. Paling gue akan ngomong kayak misalnya, lu tau gak sih paperclip ini nih ya? Ini tuh bikinnya tuh nggak gampang ya. Kan lu mungkin mikir paperclip itu tuh cuma kayak kawat biasa yang cuma ditekuk-tekuk doang. Tapi tuh gue bisa bikin paperclip yang ibaratnya tuh bentuknya unik, bisa bentuk binatang, bentuk ini. Jadi kalau misalnya lu taruh di ngeklip kertas juga bagus gitu looksnya. Udah gitu, mau kertas setebal apapun, dia tuh gripnya kuat. Nge-gripnya kuat gitu. Dan asal lo tahu aja ya, ini juga kawatnya nih. Kawatnya itu tuh wah gila sih. Ini gue pakai bahannya yang grade-nya bla 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 gitu kan. Terus ya udah gitu apa ya? Mungkin gue akan tambahin juga kayak bahkan ini pas anak gue bawa ke sekolah, ini temen-temennya aja tuh sampai pada lu beli paperclip di mana sih? Kok bagus banget paperclip lo? Dan akhirnya anak gue jadi bagi-bagiin tuh paperclipnya ke teman-teman. Terus akhirnya terinspirasi, udahlah gue jualin aja nih per kantong ya kayak gitu-gitu kali ngomongnya. Gue gak ngerti lah. Keren. Ini soalnya paperclip, gue gak tahu jual paperclip. Lume slogannya apa? Be confident, be you. Why did you choose that slogan? Sebenarnya itu karena mungkin bagian dari pribadi gue juga yang maksud gue lu otentik aja kan. Lu jadi diri lu sendiri aja gitu. Karena waktu itu gini loh, marketing itu kan sebenarnya marketing itu kan kalau lu nggak bisa jadi sesuatu yang lebih unggul, jadilah yang beda. Kalau beda kan orang inget. Ibaratnya lu lagi nyari nyari kandidat atau apa, nyari orang lah apa ya. Semua itu pada cakep, semua ada satu jelek. Lu inget kan tuh orang? Karena dia beda sendiri. Jadi di saat itu gue ngelihat kayak skincare atau sebenarnya gara-gara slogan skincare tuh kan karena di Indonesia kan lebih laris skincare daripada kosmetik maksudnya ya. Secara bucket size juga orang kalau beli skincare tuh willingly untuk bayar sampai 500.000. Tapi kalau untuk kosmetik paling 300.000-an. Sehingga tuh waktu itu di zaman gue launching brand yang beauty banyak sekali message dari brand skincare tuh yang pencerah, mencerahkan kulit, ibaratnya bikin muka lo lebih putih lah, segala macam. Sehingga akhirnya gue tuh hadir dengan kosmetik ya kalau warna kulit lo sawo mateng, ya sawo mateng aja. Bisa cakep kok lo pakai dengan kulit sawo matang gitu kan. Bisa cakep pakai foundation ini segala macam bla 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 bla. Jadi ya lo kalau mau kulit lo sawo mateng lo bisa cakep karena pakai foundation ini, pakai lipstiknya warna yang cocok, jangan pakai lipstik yang warnanya pucat. Karena yang warnanya pucat itu cocoknya buat yang kulit terang. Ya, jadi ya seperti itu sih. Jadi lebih ke arah apapun warna kulitmu, Lume Colors bisa mempercantik ya dirimu lah gitulah. Mantap. Apa yang membuat lu memilih nama Lume? Apa ya? Sebenarnya aneh sih alasannya kan. Gua kan karena gua Konghucu kan. Terus gua nanya ke suhu wihara gua kan ya kan. Koko, gua mau bikin nama brand nih. Nama brand yang bagus apa ya? Nama brand yang bagus tuh coba lah lu cari yang brand yang artinya cahaya. Cahaya. Masa nama brand kosmetik gue Cahaya? Kayak toko kelontong zaman dulu ya. Cahaya, gemilang, apa gitu kan. Pokoknya yang identik dengan sinar kayak gitu kan, bersinar, glowing atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya Lume. If you could steal a marketing ad from global industry yang lu suka banget, what kind of story that you were fascinated with? Gimana maksudnya tuh, gue gak paham. Lu udah nonton segitu banyak ads, segitu banyak marketing campaign. Marketing campaign yang benar-benar pernah nyentuh lu tuh seperti apa? Oh itu iklan-iklannya kayak iklannya Matahari tuh, gue inget banget. Yang pas menjelang Ramadan.
Itu storytellingnya menyentuh banget sih. Jadi kalau nggak salah dia, pokoknya yang sinematik dan orang tuh kayak nonton video pendek. Gue tuh lebih demen iklan-iklan yang model kayak gitu ketimbang iklan yang lucu. Oke. Kan kalau iklan Thailand kan lucu-lucu kan. Itu juga gue demen sih. Tapi yang sampai menggugah emosi tuh yang oke. Jadi kalau nggak salah itu ceritanya ada ibu. Jadi ini sekeluarga. Ini ibunya kayaknya selalu bilang tiap kali pergi ke matahari ya, sekarang matahari masih ada nggak sih, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tiap kali ke matahari tuh selalu beli baju. Padahal itu ternyata bukan bulan lebaran lagi. Jadi ibunya itu lari dari kenyataan kalau suaminya udah meninggal. Oke. Jadi dia tuh setiap bangun tidur selalu ngomong ke cucunya, kok kamu makan, kan lagi puasa. Kok kamu ini, ingat lagi jangan lupa sembahyang nih, udah mau bentar lagi maghrib atau apa kayak gitu-gitulah. Oh, jadi dia kayak ke reverse. Jadi tuh kesannya tuh tiap hari adalah lagi the same day. Tiap hari lagi bulan puasa. Oke, living the same day. Iya, terus hampir tiap hari itu dia ke matahari beli baju. Sampai pas bajunya dibawa sama anak cowoknya buka lemari, isinya tuh udah banyak tumpukan kantong-kantong matahari kan. Terus sampai akhirnya suatu saat istrinya si cowok ini, jadi yang anak kandungnya si cowoknya kan, udah kamu kayak udah mesti saatnya dia kasih tahu ibu. Akhirnya ibunya diajak ke kuburan bapaknya. Bapak tuh udah nggak ada. Gila tuh sih, gue nangis loh. Karena endingnya tuh plot twist banget, anjrit gitu kan kayak. So that kind of advertisement you lebih. Iya. Keren. What is your advice to the womenpreneurs out there? How to start, how to sustain, and how to be a person that understand the value of enough. Kalau how to start, semuanya tuh tergantung pasangan sih menurut gua. Tergantung pasangan. Ya gua mendoakan ya mereka memiliki pasangan yang bisa support ya. Tapi sekali lagi kalau gua ngelihat kebanyakan womanpreneurs, ujung-ujungnya itu jadi banyak ya, nggak semua ya. Jadi meremehkan kehadiran suami. Kayak gitu loh. Dimana menurut gua suami itu penting. Dimana mungkin zaman sekarang kan orang itu pada menganggap gue kerja, lu kerja, kita equal. Ketika lu udah menganggap diri lu equal sama laki lu, menurut gua ya, ini menurut gua, itu aja udah problem. Karena menurut gua lagi, seorang pria sama seorang wanita itu ada egonya masing-masing, dan lelaki tuh kalau lu mau dia nggak kelemar-kelemar, mesti tetap dianggap. Makin lu nggak nganggap dia, makin lu nggak pernah membutuhkan bantuan dia, lu bisa mandiri, bisa independent woman, segala macam bla bla bla. Laki lu makin kelemar-kelemar atau setidaknya makin jauh. Iya. Kayak gitu sih. Jadi ya seperti yang gue pernah ngomong juga di interview gue sebelumnya sama podcast lain ya, gue sendiri juga selalu dinasehatin ya untuk selalu memposisikan diri gue selevel lebih rendah daripada laki gue sendiri. Jadi dan itu sih yang akhirnya works. Dan itu pun juga hal-hal yang kalau gue ngomong sama sesama womanpreneurs yang menjadi teman-teman gue juga, yang gue lihat mereka tuh langgeng itu adalah ya ketika memang mereka menempatkan posisi suami itu di atas. Ketika menempatkan posisi suami di atas itu, suami juga karena merasa di respect, akhirnya dia juga lebih kayak ada effort untuk menjadi tetap yang di atas. Ketimbang kalau misalnya udah kesannya dia anggap sama rata, ujung-ujungnya malah ya udah lu kerjanya sendiri kan lu bisa. Jadi gue kan pernah gagal nikah lah ya, maksudnya gue kan nikah 2 kali. Gue inget banget waktu di pernikahan gue yang pertama itu, gue kan orangnya masih Christina yang dulu itu yang masih sangat ambisius, dimana awalnya gaji masih gedean dia, begitu gaji udah gedean gue udah mulai tuh, lu nggak mau pindah kerja, kayaknya lu bisa deh kerja di tempat lain yang gajinya lebih oke. Enggak kok, gue udah nyaman di sini, dia bilang gitu. Tapi kan yang namanya, gue mungkin nggak bisa nyalahin orang-orang yang umurnya saat ini ya karena setiap orang memiliki kebijaksanaan berbeda-beda ya. Benar. Jadi kalau gue nggak mungkin bisa menasehati orang yang usianya di saat ini mungkin 25 sampai berapa, yang saat ini lagi gimana ya, karena lu butuh pendewasaan diri lu sendiri lah. Yeah. Tapi di saat itu, karena gue pernah I've been there gitu loh, ketika lagi semangat-semangatnya, umur lagi prime-nya,
otak lu ya duit mulu kan. Dan memaksakan kehendak ke suami gue kayak seperti itu di saat itu, ya akhirnya ujung-ujungnya ya udah, karena gue merasa omongan gue nggak didengerin di saat itu, ego gue dan dia juga pasti keiris lah egonya ya. Ini bini gue mungkin mentang-mentang gajinya udah lebih gede, karena ngatur-ngatur gue, padahal mah dulu kayak asik-asik aja, emang gaji segini nggak cukup apa, contohnya kayak gitu. Dan begitu akhirnya gue divorce sama dia, gue kan perhatiin dong, oh lu dapet ceweknya kayak apa sih? Ceweknya totally kebalikan gue, totally kebalikan gue. Dan yang gue kaget, dia bisa banget man up, beneran bisa jadi laki. Dia bisa tato ngajak ini cewek pergi ke Jogja misalnya. Sementara dulu kayaknya gue mau ngajakin dia trip aja nih waktu masih jadi laki gue, itu kayak gue mesti ngatur itinerary-nya semua. Kayak udahlah lu kan bisa, udah lu aja. Tapi begitu ya, jadi akhirnya ya kita itu kayak menyunat laki sendiri. Maskulinnya dia itu akhirnya hilang gara-gara perbuatan kita sendiri sebagai maksud perbuatan gue sendiri sebagai seorang ya gitulah. Sehingga ketika gue nikah yang kedua kali, ya walaupun kan awal-awal pernikahan pasti masih dia dominan, gue dominan, berantem mulu. Tapi ya karena gue nggak mau gagal kedua kali, gue udah mulailah ngerem dan again pendewasaannya pun juga semua kan ada titik hidayahnya masing-masing lah ya. Mesti siapa yang ngomong di the right moment, itu yang baru masuk nempel ke otak gue. Sampai gue diajarin, nih ya cara lu jangan pernah sekali-sekali ngasih makanan sisa ke laki lu. Itu salah satu bentuk respect. Karena kan kadang kalau cewek udah punya anak, seringkali kan lupa kalau dia punya anak paling gede di rumah yang mesti diurusin juga gitu. Kayak ibaratnya Mas Islan nanya, anak lu, misalnya gue punya anak, Emi sama Keke. Emi udah makan belum? Keke udah makan belum? Oh belum ya, yaudah beli nih, pesan makanan. Misalnya pesan McDonald atau pesan apalah, makanan apalah. Terus udah datang, terus laki gue nongol, kok gue gak dibeliin? Oh iya. Atau misalnya makanan udah datang nih, misalnya buat makan meja. Ya udah nyendok duluan. Terus pas laki gue datang ke meja makan kan udah aur-auran kan. Itu kan juga ya nggak enak lah. Jadi tapi sejak saat ya itu pembelajaran proses step by step ya, dan udah tiap kali ada makanan datang gue pasti kalau misalnya laki gue belum mau makan gue pisahin dulu baru dia nih Beb buat lo ini gini itu sih yang menurut gue bikin langgeng ya. Jadi ketika suami merasa dihargain, dia juga akan pasti support kok. So that's number one ya. Number one, karena gimana dia mau support lu kalau lu belum apa-apa aja udah tidak menghargai dia. Iya benar. Dia kan pasti akan khawatir dong. Lu belum pegang duit aja udah rese, apalagi lu pegang duit gitu. Ya nggak sih? Keren. Terus how to keep up with, maksudnya gimana lu ngebangun resiliensi, karena dalam ngebangun bisnis tuh banyak sekali tantangan. Membangun resilience, apalagi menghadapi yang kayak tadi lu sempat cerita, ada some fake friends coming in your life, some bukan fake juga, maybe some friends yang memang tujuannya cuman transactional, which is nggak salah. Iya nggak salah. Cuman the point is kita aja yang kadang-kadang keeping everybody in the same standard ya kan. Betul. Gitu. Jadi how do you handle that? How do you manage expectation? Make your circle small sih. Yang emang menurut gue penting banget ya punya temen atau bahkan punya partner atau bahkan punya pasangan, siapapun itu yang setidaknya tuh kalau lu call dia, lu tuh mau lu lagi curhat masalah apapun, lu nyampah, dia tipikal mendengarkan, bukan langsung jog-jog kasih solusi. Karena kan kita mau emosi kita yang didengarkan, bukan masalah kita sebenarnya. Dan juga bukan tipikal yang ngomporin. Sehingga how to keep up itu ya, the good thing is kalau lu punya orang yang memang di luar apa ya, kayak as you know, gue juga ada guru teta gue kan, gue yang ibaratnya itu kan guru teta gue itu bukanlah orang yang part of the family, part of my friends gitu kan. Sehingga kalau misalnya gue curhat ke dia tuh gue merasa my secret safe. Dan ketika curhat ke dia pun juga kayaknya udah, orang kan sebenarnya butuh curhat, cuma butuh curhat itu sebenarnya biar CPU-nya ini udah penuh nih, memorinya udah penuh.
ketika tong sampah lagi penuh, lu kan sebenarnya cukup ngebuang, padahal ujung-ujungnya solusinya datang dari diri sendiri ketika lu udah tenang, otak udah clear. Itu doang sih, dan nggak gampang mencari, memang tidak mudah ya mencari orang tuh yang bisa kita sampahin. Sehingga itu penting banget sih, kalau bisa masih, kalau yang belum ada ya lu carilah orang yang bisa lo sampahin tanpa dia adu nasib. Atau tanpa dia ngomporin dan tanpa dia langsung kasih solusi, karena again ya kita cuma mau didengerin emosi kita gitu loh, bukan untuk dijudge kita yang salah atau kita yang benar gitu sih. And how to excel and keep up, how do you build that feeling to be enough, how do you build that? Itu juga pembelajaran seumur hidup juga sih menurut gue ya. There was one point gue merasa enough, tapi ketika misalnya omset tiba-tiba lagi turun, langsung dong. Apa sih yang salah ya? Apa ya? Diuji ya? Iya, diuji ya? Kenapa kok ini bisa gagal ya? Gue pasti akan questioning everything kan. Dan karena kan the thing is, ketika lu udah terlalu positif nih, kadang kan jadi toxic kan. Sehingga lu nggak bisa melihat itu adalah sebenarnya actually fakta di mana online shop lain atau bisnis lain juga lagi jatuh. Padahal itu fakta, tapi lu menganggap masa gue berpikir kayak gitu tuh mencari pembenaran sendiri dong. Coba gue cari yang sukses nih. Ya tetap aja akhirnya ujungnya kan blaming kan. Makanya kan tetap mesti ada again advisor lah atau temen atau yang bisa, kadang boleh lah mencari pembenaran tuh boleh. Asal kita nggak sampai terjun bebas ke level menyalahkan diri sendiri. Karena kan again perjalanan orang katanya, lu udah masuk level pendewasannya tuh udah setengah jalan kalau lu udah bisa menyalahkan diri sendiri ketimbang menyalahkan keadaan. Reflection lah, lebih tepatnya reflection ya. Iya, ketimbang menyalahkan keadaan ya kan. Nah perjalanan lalu itu udah 80% pendewasaannya kalau lu sudah bisa tidak menyalahkan siapapun. Nah 20%-nya itu tetap pembelajaran lain. Thank you so much. Oke. Thank you.